1416191 Program Pendidikan Koperasi B 2016-2017. Di sini saya akan memberikan materi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan itu? Jadi perkembangan adalah proses perubahan secara bertahap dari lahir sampai mati secara berkesinambungan yang dipengaruhi oleh hasil interaksi dan lingkungan. Jadi individu dan lingkungan itu berinteraksi yang kemudian menghasilkan suatu perkembangan. Perkembangan berhubungan juga dengan proses belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan. Berbeda dengan Piaget, Brunner memahami karakteristik berdasarkan perkembangan kognitif tidak berdasarkan pada usia tertentu. Jadi menurut Brunner ini ada tiga tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap inaktif. Pada tahap ini anak memahami lingkungannya. Misalnya anak belajar sepeda, mereka itu lebih menggunakan saraf motoriknya. Jadi mereka belajar sepeda dengan mengayuh, menggerakkan, kemudian memukul, menyentuh dan sebagainya. Itu termasuk pada tahap inaktif. Tahap inaktif ini berada pada usia bayi lahir sampai pada usia 2 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahap pada usia anak 2-4 tahun. Pada tahap ini, informasi dibawa anak melalui image atau gambaran. Anak menjadi tatanan atas dunia perseptualnya. Anak dipengaruhi oleh cahaya yang tajam, gangguan suara, dan gerakan. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan motivasi tersebut. Dan yang terakhir ada tahap simbolik, yaitu pada usia anak 5-7 tahun. Pada tahap ini, tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman perseptualnya sudah berkembang. Bahasa, logika, dan matematika menjadi peranan penting dalam hal ini. Kemudian tahap ini memberikan peluang untuk menyusun gagasannya secara padat, memberikan gambaran pada apa yang mereka lihat. Jadi menurut Brunner ini, perkembangan kognitif seseorang berkembang dari tahap ikonik ke ignatif, kemudian ke simbolik. Dan pada tahap ini orang dewasa lebih banyak menggunakan cara berpikir simbolik dibandingkan dengan ikonik ataupun ignatif. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan sosial dan kultural. Jadi, mereka percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, nalar melibatkan pembelajaran yang menggunakan alat yang ada di dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, strategi memori, dan yang lainnya. Dan teori Vygotsky ini mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi oleh situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang berasal dari situasi sosial.